Halo Sobat Pesona Desa, aduh seneng banget di Kabupaten Garut ini karena nggak pernah gagal ngasih banyak banget keindahan alamnya. Kalau pemirsa bisa dilihat nih, di depan tuh ada Gunung Guntur, di depannya ada kolam ikan, di belakangnya lagi ini, aduh pohon-pohon yang rindang banget yang bikin kita jadi jauh lebih adem di sini. Nah, selain keindahan alamnya yang keren banget, di Kabupaten Garut ini juga masyarakatnya kreatif-kreatif karena terinspirasi dari keindahan alamnya. Berbagai jenis karya seni dibuat oleh masyarakat di sini. Salah satunya ada batik Garutan yang konon katanya sudah melegenda sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, Sobat Pesona Desa, hari ini media akan mengajak Sobat Pesona Desa untuk melihat bagaimana keindahan motif-motif dari batik Garutan yang ada di kota Garut atau yang bisa dijuluki dengan Switzerland Van Java. Nah, Sobat Pesona Desa, seperti yang tadi saya sudah janjikan, sekarang saya sudah ada di salah satu rumah batik Garutan yang ada di Kabupaten Garut. Nah, yuk sekarang kita langsung aja markicap. Kalau batik Garutan. Halo, Assalamualaikum, Akang Teteh, Ibu. Ini boleh ikut duduk, Ibu? Boleh, boleh. Wah, kayaknya lagi seru banget ya. Iya. Lagi ngapain sih kalau boleh tahu? Ini anak-anak mahasiswa katanya mau tahu sejarah batik. Oh, sejarah Cara batik. prosesnya gimana, cara pewarnaannya gimana. Oh, terus kalau dilihat ini kayaknya batiknya beda nih. Ini bukan Iya. batik Solo kan pasti? Bukan ini. Ini batik tulis apa nih? Garut asli. Batik Garut asli. Garut asli. Wah, menarik nih. Nah, saya juga tadi nih udah tanya-tanya nih, Bu, Iya. ke tetangga-tetangga. Nah, katanya kalau mau tahu cari batik, mau tahu batik yang kayak gimana, nanti tanya ke Bu Ani. Bu Iya. Ani yang mana ya? Saya, Bu Ani. Oh, oke. Kebetulan kalau gitu, Bu, Iya. saya boleh tahu lebih lanjut nggak, Bu? Boleh. Tentang proses pembatikannya. Iya. Terus nanti mungkin bisa lihat galeri-galerinya. Iya, boleh, Bu? boleh. Kemana, Bu, kalau boleh tahu? Di sebelah sana. Oke, produksinya. Kang Teteh boleh minjem dulu ibunya bentar ya. Punten ganggu. Mangga Ibu tipain. Ya, panggil. Wah, ini lagi proses apa, Bu? Proses menggambar. Menggambar. Ini yang dasar, yang pertamanya dikasih jidar dulu. Jidar. Jidar Iya. itu apa, penggaris? Iya, penggaris. Penggaris, jadi antara jarak sini ke sini dari kadaung ke kadaung itu harus sama. Oh, jadi emang ada jarak-jarak Ada khususnya jarak, gitu iya. dan memang nggak asal ya, Bu ya? Iya, nggak asal, jadi harus sama. Mm-mm. Kalau 3 cm, 3 cm. Oh, gitu. Dengan yang berminat, ada yang mau kecil, 2 cm, ada 3 cm. Oke, jadi tips and triknya tuh jadi dikasih penggaris dulu ya Kasih sebelum penggaris diukur dulu, dulu iya. biar jaraknya tuh nggak jauh beda. Iya. Nah, saya juga penasaran nih, Bu, kalau misalnya sejarahnya sendiri di batik Garutan ini sendiri ini dari kapan sih awalnya? Dari zaman Belanda sudah ada. Zaman Belanda? Soekarno, ya. Wah. Kan Presiden Soekarno itu staf-stafnya perempuan semua. Itu pakai batik Garut semua. Batik Garut. Iya, Oh. batik tulis Garut. Oke, terus untuk pengerjaannya sendiri ini kan kayaknya tuh
sangat teliti banget ya Bu Iya, ya. harus. Dan nggak bisa salah juga. Ini Harus, satu kain batik ini kira-kira beresnya berapa hari atau berapa bulan? Kalau yang gimana motif susah enggaknya, kalau yang mudah bisa 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang rumit, yang agak susah mah sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan? Sampai 2 bulan ada. Wah, sobat-sobat desa. Jadi memang Iya. untuk batik ini yang paling mudah aja itu bisa 1 bulan. 1 bulan. Dan yang paling susah berapa Bu? 2 bulan. 2 bulan. Jadi memang nggak mudah ya Bu ya Iya. untuk bisa jadi satu kain batik yang biasanya kita pakai sehari-hari. Iya. Nah terus untuk pengrajinnya sendiri Ibu, ini dari desa ini kan banyak sekali ya? Banyak. Banyak banget. Ini kalau di satu kantor Ibu aja nih, ini ada berapa pengrajin yang ikut ngebantu Ikut batik ini? ngebatik. Ada 35 orang. 35 orang? Waduh. Semua saudara, keponakan, kakak, adik. Semua ada 35 orang. Oh, jadi keluarga itu udah bisa batik semua? Bisa. Saya curiga nih, jangan-jangan ini satu keluarga atau emang di desa ini semuanya wajib untuk bisa batik atau gimana Bu? Nggak dipaksa. Oh, nggak dipaksa. Nggak dipaksa. Jadi kalau dipaksa nanti tulisannya jelek, kadang malesnya gitu. Kan kesal gitu. Oke, jadi buat ininya sendiri, cara Ibu sendiri buat ngajarin ke anak mungkin atau Iya. ke adik, Keponakan, keponakan itu gimana? Kalau dia mau sendiri nggak dipaksa, belajar sendiri. Belajar Dulu sendiri. Ibu juga waktu kecil, kalau ibu lagi nggak ada di rumah, lagi nulis atau ibu masak dulu apa, cepet diambil cantingnya, rusak. Rusak dimarahin. Nanti kalau pulang sekolah, ibu nggak ada lagi, coba lagi Coba gitu. lagi, oke. Nakal. Tapi pernah nggak sih Bu kan dari kecil ya begini, terus gagal gitu atau salah-salah coret dikit itu pernah nggak? Kan kalau gagal sih bisa semuanya. Yang sudah pintar juga ada yang netes kayak gitu, ada yang tumpah, kadang-kadang kan ada bisa dihapus gitu. Oke. Pakai air, pakai besi panas, Oh. dikocok, namanya dikocokkan. Oh. Jadi bersih nantinya. Terus ini nih, tadi kan saya lihat tuh, di sini ada kompor, Iya. terus juga ada tinta, ada segala macam. Ini bahan-bahannya, terus segala macamnya ini harus kayak gimana sih Bu untuk bikin batik garutan ini? Kalau bahannya pertama ini malam, Malam. canting, iya, kayak kompor gini. Untuk dipanasnya itu berapa lama ini buat jadi? Seterusnya. Oh terus, jadi nggak boleh mati? Nggak boleh mati. Kalau mati, Kalau mati keras. kenapa tuh? Keras? Lilinnya keras, iya. Oh, Harus terus. Jadi apinya harus terus harus terus nyala? nyala, iya. Oke, jadi untuk tintanya sendiri ini harus panas terus atau gimana Bu? Harus panas terus. Kalau nggak Jadi, panas gimana kalau tuh? nggak panas lilinnya nanti keras. Keras, kalau Iya. keras Kalau keras nggak bisa di nggak bisa dipakai ambil. buat itu ya? Iya, iya. Harus meleleh terus. Oke. Nah, saya juga penasaran nih, kalau ini kan lagi proses pembuatan. Iya. Saya pengen lihat nih, yang udah jadi kayak gimana. Boleh nggak Bu? Oh, boleh di dalam? Oke, mangga Bu. Wah, banyak banget ya Bu ya. Iya. Terus macam-macam lagi motifnya. Iya. Nah, tadi kan udah banyak. ini ya, aku udah nanya tentang cara membuatnya Iya. dan ternyata susah banget gitu. Iya. Nah, saya sekarang penasaran untuk pemasarannya. Ini kayak gimana? Udah kemana aja atau ke daerah mana aja yang udah Udah dipasarin. dipasarin? Iya. Ke Cirebon. Cirebon. Kebanyakan Jakarta, Tangerang, Bekasi itu. Oh, Banyak. banyak peminatnya Iya, ya, Bu? banyak peminatnya. Bandung juga ada. Tapi kalau yang lebih banyak mah Bekasi, Jakarta, Tangerang. Oh. Terus nih, ini kan batiknya macam-macam. Iya. Kalau harganya sendiri berapa Bu ini?
Kalau ini 1,5 juta, yang Ini kayak 1,5 juta. gini, iya. Oh, oke. Setengah. Ini yang paling ini mah kan motifnya agak kosong gitu. Iya. Ini agak murah ini mah. Oh ini Bisa 1,300. 1.300. Iya. Tapi kisaran harganya dari 1.300 sampai Sampai 1.500. Kalau yang paling murah berapa? Yang paling murah nggak ada. Nggak Paling ada. murah Semuanya ini. 1.300 Iya. sampai 1.500. Iya. Wah, ternyata produksinya besar lama. juga ya. Iya. Tapi karena produksinya juga cukup lama ya. Lama, iya. Kalau yang kayak gini sih sebulan bisa. Kalau kayak yang susah-susah kayak gini sampai sebulan setengah, 2 bulan. Oh, ternyata Kebetulan memang di sini kurung ayam nggak ada. Kurung ayam yang paling lama. kurung ayam paling laku. Paling laku, paling mahal itu. Nah, untuk tadi harganya. Terus kalau omsetnya, Ibu 1 bulan ini dapat berapa dari batik kayak gini? Nggak tentu ya. Kalau itu mah kalau banyak, banyak. Tapi paling banyak berapa, Bu, biasanya? Sampai ke 12 juta. Sebulan? Sebulan. Iya. 12 juta sebulan? Iya. Kalau lagi bagus, bulan-bulan tahun kemarin setiap September kan ada lagi PPKM, lagi pas COVID. Iya. Itu berapa? Kemarin sampai 181 juta. 181 juta. September itu. Sekarang Wah. lagi September ini bulan September udah ada mau yang ngajak-ngajak online lagi. Oke. Lumayan lah. Menarik. Iya. Nah, Sobat Pesona Desa, jadi memang untuk ini walaupun tempat pengrajinnya ini di rumah ini, Di rumah. batik rumahan, tapi omsetnya bisa sampai ratusan juta rupiah. Gila banget, keren banget, Bu. Ini katanya jadi inspirasi banget buat Sobat Pesona Desa di rumah. Ternyata dari manapun kita bisa menghasilkan banyak banget pundi-pundi rupiah yang paling dan yang paling penting kita juga bisa dapetin cuan. Nah, untuk ini, Bu, saya juga penasaran lagi nih. Kalau misalnya ini sama ini kan beda-beda nih. Iya. Motifnya sendiri macam-macam. Ada berapa macam sih kalau motif dari batik garutan ini? Ada 100 lebih. Ratusan lebih. Ratusan ya. Nah, untuk makna-maknanya sendiri kayak gimana, Bu, itu? Yang gimananya? Nih, yang ini kalau misalnya ini maknanya kayak gimana? Maknanya nama-nama. Kalau ini misalnya Mojang Priangan. Mojang Priangan. Ya, Mojang Priangan. Maknanya katanya kata orang tua dulu mah ini teh yang makainya tuh mojang-mojang. Mojang-mojang, khusus mojang berarti ya? Karena ada banyak bunga, banyak kupu-kupu. Kupu-kupu gitu. Oke. Kalau ini mah namanya dokter. Dokter, kenapa Ini dokter? rareng dokter. Katanya dulunya zaman Pak Karno tuh yang banyak makanya para dokter. Para dokter, oke. Iya, motifnya kayak gini. Nah, Ibu kalau misalnya motif-motif kayak gini kan ini banyak banget. Ini saya pengen tanya-tanya lebih dalam. Ada nggak pengrajin yang bisa saya tanya-tanya, Bu? Ada, adik saya kebetulan. Wah, di belakang banget ya, Bu. Silakan. Oke, Bu, mangga. Saya meneruskan pekerjaan saya dulu. Ayo, Ya. mangga. Hatur nuhun. Ya. Ya, Kang Iman. Kang Iman, ini motif-motifnya banyak banget kan? Terus juga saya lihat jenis-jenisnya, warna-warnanya beda-beda. Ini kira-kira Kang Iman sendiri ada berapa jenis yang Kang Iman tahu tentang batik-batik garutan ini? Kalau saya sih sudah menciptakan 420 motif. 420 motif? Iya, itu penghargaannya ada dari PR ya, Pikiran Rakyat. Kompas. Oh, dari Kompas. Dari Kompas. Yang Di Jakarta? Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Oke. Terus kalau boleh tahu dari 420 motif batik yang sudah dibuat, ini yang udah dipatenkan berapa? Wah. Ada 3. 3? Iya. Kenapa 3, Pak? Mungkin yang lain kenapa nggak dipatenkan? Iya, soalnya kalau buat sendiri kan pakai uang ya. Iya, Ini iya. udah dari penghargaan dari pusatnya. Oh, Saya oke. dipanggil, dapat penghargaan. Ya saya berangkat ke Jakarta. Oh, gitu. jadi memang dapat penghargaan Iya. kebetulan 3 itu ya, dan yang lainnya masih belum dipatenkan tapi Iya. tentunya proses mungkin ya. Nah, saya juga penasaran. Tadi saya udah tanya juga ke Ibu Ani tentang makna-maknanya. Kalau misalnya dari Akang sendiri nih, makna dari batik garutan itu kan kalau saya baca-baca ini ada 2 tentang flora atau binatang dan fauna juga tanaman gitu. Itu kira-kira apa sih filosofinya? Kenapa harus tanaman? Kenapa harus hewan gitu? Jadi kan kalau tanaman, hewan kan ini semua batik Garut itu campuran ya. Ada tumbuhan, ada hewan. Cuma kan supaya nggak monoton aja gitu. Supaya nggak monoton, saya menciptakan misalkan satu tumbuhan atau binatang ya. Oke. Ya alhamdulillah udah direspon
oleh pemerintah ya. Waduh, jadi saya pengen belajar nih. Boleh, boleh. Nah, Kang Iman, ngomongin tentang belajar, Kang Iman bikin 420 motif batik yang beda-beda. Itu belajarnya di mana? Di sekolah atau di mana? Manual. Manual? Iya. Otodidak? Dari temurun dari Uyut. Wah, Iya. keren. Sobat Pesona Desa, jadi Iya. Kang Iman 420 motif yang berbeda ini dibikinnya sendiri berdasarkan kreativitas. Iya. Dan bener-bener sendiri banget ya Kang Iman? Iya. Wah, luar biasa sih. Jadi memang banyak banget. Nah, untuk batik-batik sendiri, para pengrajin batik yang ada di desa ini, ini ada pembinaan kah atau juga ada pelatihan kah dari dinas-dinas terkait kan? Kebetulan saya melatih semua dinas di Garut ya, Oh, semua sama oke. saya, Mhm. saya yang melatihnya. Oh, melatihnya. narasumbernya. Jadi kerjasama dengan dinas gitu ya? Malahan kemarin-kemarin juga baru 2 dinas keburu zona merah ininya. Jadi diliburin dulu sama Pak Gania ya ke Kepala Dinas Desperida. Oke, ngomongin pembinaan, ada nggak nih Kang orang yang bisa saya ajak ngobrol-ngobrol nih dari dinas untuk permasalahan batik Garut ini? Jadi saya pengen tanya-tanya lebih dalam tentang pembinaan dan segala macam. Ada nggak Kang? Iya. Boleh? Bu Aminah ada Bu Aminah? Fajar, Kang Fajar, terus oke. Pak Agus dari koperasi juga ada, kebetulan saya pernah semua. Oke, siap Kang. Habis ini saya mau langsung lanjut ke Bu Aminah sama Kang Fajar. Iya. Kang Iman, terima kasih banget sudah dikasih Sama-sama. banyak banget informasi tentang batik Garutan, motif-motifnya keren banget Kang Iman, sukses terus. Ya, amin. Saya lanjut dulu ya Kang. Ya, yuk. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya lagi sibuk ya Bu ya ini. Iya. Lagi ngapain Bu nih? Ini sedang lihat-lihat, kita ada kegiatan pembinaan, kunjungan ke IKM binaan kita, termasuk Budin ini termasuk binaan kita. Wah. Ini ngomongin pembinaan Bu. Dari dinas sendiri, pembinaan seperti apa yang dilakukan kepada para pengrajin batik di sini sih Bu? Iya, satu memang kalau lihat kondisi Kampung Paledang ya, itu kita ada beberapa kendala. Kendala diantaranya memang ada regenerasi yang agak terputus nih. Oke. Jadi jumlah pembatiknya mentok di sini saja. Nah, kita pengen menambah mereka. Jadi dengan cara kita adakan beberapa pelatihan untuk menambah para jumlah pembatik yang ada di kita. Kemudian pembinaan yang lain lagi, kalau kita bukan hanya dari sisi nih, dari sini sisi para pembatiknya, ada yang juga ke Jogja dia bawa. Jogja. Oke. Ada juga pembinaan-pembinaan yang sifatnya untuk meningkatkan wirausaha para IKM. Iya, iya. Jadi jangan sampai mereka hanya ngebatik, terus sedangkan Ya, tapi dijual sama orang lain gitu ya. gitu. Jadi kita akan coba naik kelaskan mereka dari IKM, dari mereka hanya membatik menjadi mereka pengusaha batik gitu. Contohnya gitu. Di antaranya. Ini menarik banget. Naik kelas Bu ya, Iya. istilah yang Ibu gunain. Untuk batik ini kan sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya kita bilang batik yang terkenal mungkin sekarang ada batik Solo, batik Jogja gitu ya. Nah, untuk caranya sendiri, strateginya sendiri dari dinas sendiri untuk bisa membuat brand dari batik Garutan ini populer itu gimana sih Bu? Ya. Kita memang sudah mulai banyak menggunakan juga media sosial ya. Media sosial kita tentang cinta batik, cinta produk Indonesia. Kita mulai banyak menggunakan logo-logo. Dan yang penting memang kita ada satu, ke depan kita akan membuat sebuah branding gitu ya. Membranding kampung ini menjadi kampung batik. Karena selama ini kita di Garut, orang masuk Garut mau nyari batik di mana ya? Iya, Kalau iya, di masih Cirebon bingung kan ya. ada, ada Trusmi. Ada Trusmi ada. gitu. Oke. Kita belum. Nah, rencananya kita ke depan ingin inikah kampung batik ini yang akan kita garap. Jadi mulai di branding dari depan, semua tahu mulai dari Gapura, mulai dari ini wilayah masyarakat ya, pembinaan lingkungannya sampai itu mencerminkan ini kampung batik. Nah, secara kedalamannya itu kita juga mengedukasi. Mengedukasi juga. Nah, diantaranya kita sudah mulai nih, karena kalau kita membatik kemudian masyarakatnya tidak peduli, masyarakat sekitarnya Masih tidak ini peduli ya, kan jadi susah ya. Jadi membuat gimana mereka cinta batik, membuat mereka tahu ada batik Garutan di sini. Bahkan orang Garut pun juga ada yang tidak tahu kan. Iya. Nah, gitu akhirnya kita mulai dari sebelum pandemi kemarin kita sudah mulai ada ASN membatik. ASN membatik. Iya, jadi ada edaran dari Pak Bupati, dari dinas kita juga untuk mendorong, mengirimkan beberapa pegawainya untuk dikenalkan di sini, belajar membatik, gitu, dari beberapa SKPD gitu.
edukasi juga untuk anak-anak sekolah. Anak sekolah. Anak sekolah, mulai dari dini nih. TK yang terdekat yang sudah rutin, ada TK Prima Insani, itu mereka belajar membatik di Membatik, sini gitu. oke. Jadi dikenalkan itu supaya masyarakat juga cinta batik, akhirnya batik juga ikut berkembang nantinya. Oke, jadi memang ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas juga ya. Iya. Bukan cuma buat masyarakat sini, tapi juga masyarakat luas. Iya, untuk sisanya Wah. untuk mengedukasi gitu. Terus soal pesona desa, khususnya bagi warga Garut, nih kalau bisa ada pelatihan-pelatihan dari dinas, ikutan ya Bu ya? Ikutan. Karena itu menarik banget. Terus juga kita jadi lebih tahu juga, lebih kenal juga sama batik Garutan. Jadi lebih kaya juga tentang budaya kita sendiri. Jadi nggak Iya. Garut tuh nggak sekedar kuliner ya, tapi juga ada Iya. batik, terus segala macamnya ya Bu ya. Ada kulit, ada sutra, ada banyak gitu. Nah Ibu, untuk bisa bikin batik Garutan ini naik kelas, pasti ada tantangan ya. Iya. Nah untuk dari dinas sendiri, tantangan yang dihadapi itu apa aja sih Bu? Tantangannya bagaimana bisa batik ini diterima oleh milenial. Jadi Milenial segmen ya? pasarnya itu kalau selama ini segmen pasarnya adalah untuk yang menengah ke atas, yang usia-usia sudah matang ya. Sekarang kan yang kita hadapi segmen pasar yang milenial seperti apa? Sehingga Iya, kita akan mereka mulai dikenalkan dengan dunia marketplace, karena itu kan masyarakat yang melihat juga milenial. Jadi gimana caranya kita supaya batik-batik yang kita buat ini juga diterima oleh milenial. Oke. Kemudian teknik teknologi yang digunakan untuk memasarkan, menyampaikan kepada masyarakat juga harus yang diterima oleh milenial. Nah ini yang memang tantangan berat. Oke. Jadi kita para pembatik kita sudah mulai kenalkan, oh kita pemasaran bisa online. Nah, ini yang rata-rata pembatik kita kan juga sudah mulai usia-usia, tapi masih yang muda-muda kita genjot itu. Itu tantangan tersendiri. Oh, jadi tentunya tantangan seperti ini juga nggak bisa dihadapi sama dinas sendiri, tapi juga dari masyarakatnya juga Iya, ya Bu ya, betul, biar betul. sama-sama balance antara pemerintah terus juga masyarakatnya. Nah ini kita udah berkontribusi atau belum gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu, hatur nuhun pisan informasinya, Sami-sami. pembinaannya semoga terus berlanjut dan bisa berkembang Amin, batik amin, Garutan amin, ini. amin, ya. Saya mau lanjut batik dulu Bu ya. Oh silakan. Ya, Terima mangga, Bu. kasih ya. 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 Wah, sobat desa ternyata untuk bikin batik ini nggak mudah banget, alias susah pisan. Saya dari tadi udah nyoba hampir 15 menit, tapi baru dikit banget yang kegambar itu pun nggak rapi. Nah ini nih tugas kita sebagai anak muda, sebagai para nonoman gitu ya, harus bisa bikin batik kayak gini. Bukan cuma tugas para pengrajin, bukan cuma tugas dinas, tapi juga tugas kita semua untuk bisa melestarikan batik Garutan dari kota Garut alias Switzerland, Panjava. Demikian pesona desa kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.